Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Anggraini dari kelas TBI 1A, akan mengumpulkan video tentang kisah inspiratif seorang sahabat Nabi yang selalu bersyukur. Kepada Bapak dosen Muhammad Rio Marco MPD, kepada Bapak silakan menyaksikan. Kisah ini merupakan kisah dari Abu Kilabah yang selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan tetap bersabar dengan apa yang menimpa dirinya. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku pernah berkunjung ke daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang miskin atau sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan seorang laki-laki yang biasa. Laki-laki tersebut sedang berbaring dengan tangan dan kakinya yang buntung, telinganya yang sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang dapat berbicara. Dari lisannya tersebut, dia mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Kuatnya rasa syukur dan iman Abu Kilabah. Kemudian aku pun bertanya dan menemuinya. Kemudian berkata, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Kemudian Abu Kilabah pun menjawab, "Wahai saudara, diamlah demi Allah. Seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Kemudian aku pun kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki pemilik kemah tersebut menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur? Di samping itu, aku juga memiliki anak yang selalu di waktu sholat menuntunku untuk berjalan ke masjid, dan ia pula yang menyuapiku untuk makan. Namun, sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong mencarikan dia untukku?" Aku pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anak laki-laki tersebut sudah dimakan oleh gerombolan singa tersebut. Aku pun bingung bagaimana cara untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku pun kembali dan berkata, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Lelaki tersebut menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya, "Sesungguhnya Allah telah memberikan cobaannya dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Aku kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab lagi, "Ia bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Lalu ia menjawab lagi, "Ia tetap bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab dan balik bertanya, "Ia tetap bersabar. Sekarang katakan kepadaku, di mana anakku?" Kemudian aku berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir yang dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh gerombolan singa buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau." Kemudian laki-laki pemilik kemah tersebut mengatakan, "Alhamdulillah,
yang dia tidak tinggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Kemudian ia menarik nafas panjang, lalu dia pun meninggal dunia. Kemudian aku pun membaringkannya di tangannya dan berpikir apa yang harus aku perbuat, aku sendirian, dan bagaimana aku mengurus jenazah ini. Kemudian aku tutupi dengan jubahku, dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi?" Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami, dan aku meminta untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, "Siapakah dia?" Lalu aku menjawab, "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan." Kemudian keempat laki-laki tersebut meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak lalu mencium dan menangisinya dan berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Aku pun bertanya, "Kalian kenal dengan laki-laki ini?" Mereka menjawab, "Engkau tidak mengenalnya?" Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, "Ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas." Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau qadhi adalah suatu jabatan khusus di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu. Namun, Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian, Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengafani, dan menyolatkannya sebelum akhirnya memakamkan beliau. Dikatakan dalam kisah lain, Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian kisah dari saya. Bila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.